Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala fi ayatin ukhra in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Shadaqallahul azim. Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dipertemukan kembali dalam suatu majlis ilmu. Kemudian salawat dengan salam, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikannya buat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tadi di awal ayat yang kami bacakan tadi itu berkaitan tentang tasawuf. Jadi mungkin kejiwa pada siang hari itu adalah tentang ba'a sebenarnya hakikat dari tasawuf itu. Kadang banyak salah paham tentang makna tasawuf itu. Orang ketika itu mendengar kata pada tasawuf, orang akan berpikir, orang berikhtilat, bercampur. Kemudian jalan di THIA, tabang dan lain-lain itu. Padahal hakikat tasawuf itu bukan itu sebenarnya. Guru kami di Al-Azhar pernah mengatakan bahwa tasawuf itu ketika itu beliau menukilkan pendapatnya Imam Al-Junaid. Imam Al-Junaid itu adalah salah seorang pendiri muassis li ilmi tasawuf itu. Apa kata beliau? Ketika itu beliau ditanya, apa itu inti atau hakikat dari tasawuf? Mat tariqu ilallah. Lalu kata beliau apa? Tariqatuna hazihi muqayyadatun bil kitabi wa sunnah. Tariqah kami atau jalan kami yang kami lakukan inilah berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, ketika engkau mendapatkan orang yang bisa terbang, bisa jalan di air, tapi tidak mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, berarti itu bukan tasawuf namanya. Tasawuf itu ibu-ibu dan bapak, bahwa tasawuf itulah berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan ditambahkan bahwa at-tasawuf tariqatun ila darajatil ihsan. Tasawuf itu adalah cara atau jalan untuk sampai ke derajat ihsan. Ihsan itu sebagaimana disebutkan dalam hadis, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seolah-olah mencari Allah. Fa in lam takun tarahu, apabila engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka yakinlah Allah pasti melihat. Bagaimana kita hadirkan Allah dalam setiap ibadah ketika itu, bahwa Allah itu mencari awak. Walaupun tak bisa kini mencari Allah, tapi yakinlah bahwa Allah mencari. Itu inti dari tasawuf sebenarnya. Kemudian selanjutnya at-tasawuf tariqun ilal muraqabah, pengawasan. Ketika setiap amalan yakin bahwa Allah mengawasi setiap gerak-gerik itulah inti dari tasawuf. Kemudian selanjutnya at-tasawuf at-tariqu ila khasyatillah. Ketika lah timbul rasa takut kepada Allah, berarti itulah tasawuf. Kemudian tasawuf at-tariqu ilal wara' waz zuhdi, jalan menuju sifat wara' dan zuhud. Kemudian at-tasawuf at-tariqu ilan tawakkul,
yaitu bertawakal atau menyerahkan semua urusan awak kepada Allah dengan syarat awak telah melakukan usaha. Tasawuf bisa kita simpulkan bahwa tasawuf itulah al-ilmu bi ahwalil qulub, ilmu tentang keadaan hati, atau al-ilmu bil batin, ilmu yang ada di batin wa itu. Kalau misalnya ustaz dan ustazah ketika tu membahas tentang fikih, berarti fikih ko ilmu zahir wa. Ba'a supaya solat wa ko sah, ba'a puasa wa sah, ba'a haji umroh wa sah. Tapi kalau tasawuf enggak. Tasawuf itu membahas ba'a hati wa ko batua gitu. Bahkan dalam salah satu kitab tasawuf yang paling masyhur yang awak kenal adalah kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah. Di kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali membuka kitabnya itu dengan Kitabul Ilmi, kitab pembahasan tentang ilmu. Para ulama mengatakan kenapa Imam Al-Ghazali memulai kitab Ihya-nya dengan Kitabul Ilmi, supaya orang bertasawuf itu mesti pakai ilmu. Orang bertasawuf mesti pakai ilmu, bukan hanya sekedar bertasawuf saja, mesti pakai ilmu. Oleh karena itu ada satu kitab lagi namanya kitab Akidah yang dikarang oleh Imam Ad-Dardir, yaitu kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah. Beliau membahas di akhir kitabnya tentang tasawuf. Ketika itu ditanya kenapa kitab Kharidah atau kitab Akidah dibahas di akhirnya tentang tasawuf, itu supaya menunjukkan bahwa langkah pertama yang harus kita tempuh adalah mengetahui siapa itu Allah. Kita harus dudukan dulu tauhid wa gitu, baru ketika itu wa bertasawuf gitu. Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Maraqil Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah, beliau menukilkan satu pendapat atau satu perkataan dari Imam As-Sawi Al-Maliki gitu, bahwa ada 3 poin yang mesti kita ketahui terkait dengan ilmu tasawuf itu. Yang pertama adalah asy-syariah, yang kedua at-thariqah, yang ketiga al-haqiqah. Yang pertama adalah syariah. Syariah itu adalah al-ahkam, hukum-hukum yang Allah turunkan melewati Nabi Muhammad SAW, seperti kewajiban sholat, kewajiban puasa, sunnahnya sholat duha, kemudian sunnahnya sholat tahajud, itu disebut sebagai syariah. Kemudian kalau kita sudah melakukan syariat, maka kita naik ke tingkatan selanjutnya, yaitu at-thariqah. At-thariqah lah mengamalkan. Kalau tadi mengetahui saja bahwa sholat hukumnya wajib, puasa hukumnya wajib. Tapi kalau lah wa amalkan, maka wa masuk ke fase yang kedua lah at-thariqah. Kemudian setelah wa amalkan syariat tadi, maka kita akan masuk ke fase yang paling atas, yaitu al-haqiqah. Al-haqiqah itu apa? Mengetahui rahasia-rahasia di setiap syariat yang Allah syariatkan. Orang yang sampai ke derajat hakikat itu bukan sembarang saja. Orang yang sudah menempuh tahap pertama yaitu syariat, kemudian tahap kedua thariqah, dia amalkan semua syariat itu, kemudian baru dia sampai ke tahap al-haqiqah. Maka dia akan mengetahui apa rahasia diwajibkannya puasa, apa rahasia diwajibkannya sholat 5 waktu, apa rahasia dilarangnya berzina misalnya, apa rahasia dilarangnya minum khamar misalnya. Maka orang yang sampai ke derajat hakikat, dia akan mendapatkan ilmu yang tidak dia pelajari, atau juga disebut sebagai ilmu laduni gitu. Atau ayat yang di awal kami baca tadi tentang in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa, akan Allah jadikan engkau bisa membedakan yang mana yang hak dan mana yang batil. Atau dalam ayat lain tadi, ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka akan Allah ajarkan engkau ilmu gitu. Atau ada juga satu riwayat, ini disebutkan riwayat dari Imam Malik, mengatakan bahwa man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka akan Allah kasih dia ilmu yang tidak dia ketahui, atau ilmu yang tidak dia pelajari.
Maka ini disebutkan ilmu yang ilmu laduni tibanya, ilmu yang datang dari Allah langsung itu. Itu dengan syarat bahawa mesti wak tempuh dulu fase-fase tadi, yaitu syariat, kemudian tariqah, baru al-haqiqah itu. Maka oleh karena itu banyak wak sebutkan, banyak tersebar di kalangan Allah, ada yang disebut sebagai wali, waliun min auliyaillah. Wali itu bukan sembarang orang gitu, orang yang bisa sampai ke derajat itu gitu. Kemudian apakah wak bisa mengetahui siapa wali di antara wak? Tak bisa dong gitu. Mana tahu ada di antara wak yang ada di hadir kini atau ada yang sedang di luar adalah wali dari wali-walinya Allah. Awak tak tahu. Oleh karena itu kami ingin menutup kultum iko dengan satu perkataan dari Imam Ja'far bin Shadiq. Perkataan ini mengajarkan kita untuk selalu menghormati siapapun. Yang pertama apa? Kata beliau, innallaha khabba'a salasan fi salasin. Allah menyembunyikan 3 hal dalam 3 hal. Apa itu 3 hal dalam 3 hal? Yang pertama, khabba'allahu ridahu fi ta'atihi. Allah menyembunyikan keredoannya dalam ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, fala tahqiranna minat ta'ati syai'an. Jangan kita remehkan ketaatan yang kita lakukan walaupun sedikit. Fala'alla ridahu fiha. Semoga keridhaan Allah ada di sini. Yang kedua adalah khabba Allahu sakhatahu fi maksiyatih. Allah sembunyikan murkanya di maksiat kepada Allah. Oleh karena itu fala tahqiranna minal ma'asi syai'an. Jangan kita remehkan setiap maksiat yang kita lakukan. Mana tahu di situ Allah murka. Kemudian yang terakhir, khabba Allahu awliya'ahu fi khalqihi. Allah sembunyikan siapa wali-walinya di makhluk Allah. Oleh karena itu kata beliau, fala tahqiranna minal makhluqi syai'an. Jangan kita remehkan siapapun. La'allahu waliyun. Semoga bisa jadi orang yang remehkan adalah dia wali daripada wali-wali Allah. Itulah kaji wak pada siang hari iko sebagai saling mengingatkanlah bagi awak sadonya. Semoga apa yang wak kaji ko diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.